Saya gambarkan di sini. Ini makanan. Lambungnya netral ya, ingat netral, artinya kena pH-nya naik ya antara 4 5 ya, 4 sampai 5. Maka protein yang ada di makanan ini tidak dipecah. Lemak pun tidak dipecah, dia langsung jadi trigliserid dalam darah. Karbohidrat tidak dipecah. Maka apa? Sel-sel ini akan kelaparan, Bapak Ibu. Kelaparan sekian tahun mati. Someday tinggal tunggu kapan diabetesnya, kapan stroke-nya, kapan kejepitnya, dan lain-lain. Nah, saya ambil kasus pada hipertensi, kolesterol, dan trigliserid. 1. Apa indikator seseorang kena hipertensi? Jika tes tensinya kan tinggi ya, jawabannya kan. Yang kedua, kenapa kok tinggi tensinya? Karena penyempitan pembuluh darah, Pak. Semua orang sudah tahu di sini. Karena banyak informasi di televisi, iklan-iklan, ada plak menyumbat pembuluh darah, kemudian kasih minuman herbal, obat apapun sudah langsung diambil plak itu. Jika orang yang tahu tentang biokimia, mau diambil bawa kemana? Itu kan. Yang ketiga saya tanya lagi, kenapa kok ada penyempitan pembuluh darah? Karena ada plak, ya kan? Karena banyak yang tahu sudah. Yang keempat, saya tanya lagi, kenapa kok ada plak dalam pembuluh darah? Karena ini Pak, tinggi trigliserid, kolesterol, dan asam urat. Masyarakat sudah tahu hal ini. Saya tanya lagi yang kelima, kenapa kok tinggi trigliserid, kolesterol, dan asam uratnya? Apa yang salahkan? Pola makan Pak yang salah. Kemarin saya makan kambing Pak, sehingga saya naik kolesterol saya. Kemarin saya makan bubur ayam Pak, bubur ayam Bandung. Ada empingnya, melinjonya 3 biji, langsung saya naik ke 8 asam urat saya. Padahal dahulu Bapak Ibu waktu masih muda, sudah 20 tahun makan melinjo, 1 toples, nggak ada masalah. Oke, sekarang jika pola makannya berubah, apakah dia sudah sembuh? Artinya jika makan sate lagi, apakah dia berani? Atau nggak naik? Sudah diet Pak, tetap nggak berani, tetap naik. Dan tergantung obat terus. Tanya ke pasien, apakah Anda mengalami gangguan lambung? Di sini saya pastikan mayoritas, hampir semuanya iya. Apa alasannya? Ini. Penyebab adanya plak itu adalah komponen non-polar, trigliserid dan kolesterol. Di sini utamanya. Kita cek trigliserid atau minyak ya. Ini minyak. Nah, nanti Bapak Ibu kalau kuliah Karnus ikut saya jelaskan di sini secara role play ya nanti. Semua minyak itu yang kita makan, mau minyak ayam, mau minyak kambing, mau zaitun, mau sawit, mau minyak kelapa, semua trigliserid. Artinya 1 gliserol, ini gliserol, ngikat 3 asam lemak. Tapi sel kita itu tidak bisa makan 4 serangkai ini. Tidak bisa. Tidak bisa makan 4 serangkai. Maka di dalam tubuh kita itu ada enzim namanya lipase yang dikeluarkan oleh pankreatik lipase atau mungkin lipoprotein lipase. Yang tujuannya apa? Memecah menjadi gliserol dan 3 asam lemak di sini. Pertanyaan saya, apa hubungannya dengan lambung? Mungkin Bapak Ibu akan tanya, itu apa hubungannya dengan lambung? Ya kan? Lambung itu di dalam pencernaan, sedangkan pemecahan trigliserid itu terjadi di dalam darah. Ya kan? Oke, kita kaji sekarang. Bapak Ibu, enzim lipase itu terbuat dari apa? Dari asam amino, Bapak Ibu. Ya kan? Asam amino itu diambil dari mana? Dari semua makanan-makanan yang kita makan yang mengandung protein tinggi. Apa contohnya? Daging kambing, daging sapi, telur, ikan, ayam, tempe, tahu, jengkol. Ya kan? Tapi ingat, pemecahan protein jadi asam amino itu pertama kali dilakukan oleh asam lambung. Apabila asam lambung itu diganggu, dinaikkan pH-nya,
maka dia tidak terpecah, akhirnya dibuang menjadi feses. Itulah kenapa mereka yang sakit bermasalah saluran lambung itu, kalau mohon maaf, kalau BAB itu baunya minta ampun. Karena overload nitrogennya itu. Bakteri di dalam usus tidak mampu memecah itu. Akhirnya apa? Ya bau. Bagi orang yang berpikiran pendek, dikasih probiotik, baunya hilang. Tapi ingat, tetap selmu kelaparan. Pada saat hal itu terjadi Bapak Ibu, semua produksi enzim akan terganggu, termasuk lipase ini. Bayangkan kalau lipase itu sampai berkurang Bapak Ibu, maka semua makanan yang kita makan itu yang mengandung minyak, minyaknya itu akan numpuk dalam pembuluh darah dan akan menjadi plak. Menjadi plak akhirnya mempersempit pembuluh darah, tensi akan naik. Nah sekarang amati pengobatan selama ini. Pengobatan saat ini itu hanya mengencerkan darah. Ya kan? Tidak pernah diutak-atik kenapa ada plak. Bagaimana solusi untuk memetabolis plak itu tidak pernah diutak-atik itu. Kemudian, setelah apa namanya diencerkan, kalau masih makin tinggi tensinya, maka jantung dipelankan. Jadi nggak heran, Bapak Ibu berobat dimanapun, kalau nggak ada kajian sedalam ini, maka someday akan terjadi stroke, serangan jantung, dan apabila bercabang menjadi menutupin reseptor insulin, maka Anda akan diabetes. Nah ini dari saya aja. Dan ternyata Bapak Ibu, apakah kita bisa menghindari minyak? Tanya saya, tidak bisa Bapak Ibu. Minyak itu, lemak itu sudah Allah sematkan sebagai salah satu sumber energi bagi seluruh kehidupan sel, baik itu multiseluler seperti kita ini, sampai ke monoseluler. Lemak itu bisa dirubah menjadi bahan baku energi pengganti glukosa ya, pada saat dia masuk ke mitokondria. Dan ternyata dengan adanya lemak itu, makanan kita lebih enak. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, apakah ada menu tanpa lemak? Tanpa gorengan, tanpa minyak, kacang ada minyaknya, sayur ada minyaknya, sedikit tapi, gitu kan? Artinya apa? Kalau kita tidak memahami hal ini Bapak Ibu, maka jangan harap bisa sembuh. Akhirnya bypass, hipertensi, tidak ada obatnya, yang ada hanya dikasih obat simptomatik, meskipun nanti Anda akan digiring ke kondisi menuju ke stroke. Nah, terus bagaimana solusinya? Perbaiki lambung Bapak Ibu. Segera perbaiki lambung. Allah membuat asam lambung itu enggak sia-sia. Dia Maha Pencipta. Tidak ada sia-siaan dalam segala ciptaannya. Jadi, begitu lambung ini diperbaiki, apa tandanya? Asam lambungnya itu bisa full lagi. Itu kan? Maka pemecahan trigliserid, protein sempurna. Maka plak itu akan terhenti suplainya. Terus bagaimana yang terjadi Bapak Ibu? Momen puasa ini momen yang tepat bagi Bapak Ibu yang sedang dalam tahap penyembuhan dengan konsep karnus. Jadi pada saat lambung itu baik, ya sudah bagus, Bapak Ibu waktu buka puasa waktu sahur, pakailah menu-menu konsep karnus, banyak lauk ya. Puasa kita, maka tubuh akan dirubah memecah lemak dalam darah ini menjadi energi. Maka dia akan, 1 bulan ini adalah masa-masa penyembuhan dengan catatan lambungnya sudah baik Bapak Ibu ya. Kalau belum baik ya belum bisa. Butuh waktu perbaikan lambung dulu.